Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Yumna Aziza dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konservasi tanah dan air. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan pokok bahasan, yaitu pertama, pengambilan contoh tanah, kedua, identifikasi jenis-jenis erosi, ketiga, konservasi tanah secara vegetatif, dan yang keempat adalah lubang resapan biopori. Pengambilan contoh tanah untuk PUTS dan PUTK. Pokok bahasan yang pertama ini memiliki latar belakang adalah proses pengambilan suatu contoh tanah merupakan satu hal penting yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat-sifat fisik tanah pada suatu tempat tertentu. Bukan hanya untuk menentukan sifat-sifat fisika tanah, akan tetapi perlu mengetahui klasifikasi tanah suatu titik pengamatan. Namun, pengambilan contoh tanah tidak akan bermanfaat jika tidak mewakili suatu daerah tertentu dan jika tidak dilakukan dengan cara yang sesuai. Tujuan dari pelaksanaan praktikum pengambilan contoh tanah ini adalah mahasiswa mampu melakukan pengambilan contoh tanah. Untuk waktu dan tempat praktikum yaitu adalah pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 yang dilaksanakan di lokasi area kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Untuk alat dan bahan yaitu yang pertama ada label, kedua ada kantong plastik, ketiga ada belati atau pisau, yang keempat ada ember, yang kelima ada sekop, yang keenam ada cangkul, yang ketujuh ada bor tanah. Namun pada praktikum kali ini kita tidak menggunakannya. Selanjutnya ada kamera HP dan spidol. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama, tentukan tempat pengambilan contoh tanah individu. Kedua, bersihkan rumput-rumput, batu-batuan atau kerikil, sisa tanaman, bahan organik segar atau seresah yang terdapat di permukaan tanah. Yang ketiga, ambil contoh tanah individu, tanah sawah dan tanah kering dengan menggunakan sekop atau cangkul. Yang keempat, lakukan sampai dengan beberapa titik. 5-8 titik disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing lokasi. Yang kelima, campur dan aduk rata semua contoh tanah individu dalam ember plastik dan bersihkan dari sisa tanaman atau akar. Yang keenam, ambil seberat 1 kg dan masukkan ke dalam plastik. Inilah yang disebut contoh tanah komposit. Yang terakhir adalah dokumentasikan kegiatan praktikum dengan menggunakan open camera. Pengambilan contoh tanah lahan sawah. Untuk hasil praktikumnya adalah yang pertama, memilih titik yang akan dijadikan pengambilan sampel. Yang kedua, pengambilan sampel tanah sebanyak mata cangkul. Yang ketiga, melakukan pemotongan tanah yang menyisakan bagian tengah yang akan dijadikan sampel individu. Selanjutnya, letakkan sampel ke dalam wadah seperti ember. Selanjutnya adalah sampel tanah yang sudah ada dicampurkan dan akan menjadi contoh tanah komposit. Selanjutnya, masukkan ke dalam plastik. Untuk pengambilan contoh tanah kering yaitu adalah pencampuran untuk mendapatkan sampel tanah lahan kering. Pengambilan bakal sampel sebanyak mata cangkul. Pemotongan tanah bakal sampel individu dan hasil pemotongan tanah yang mengambil bagian tengah. Untuk hasil sampel tanah yang telah didapatkan dijadikan satu dengan sampel pada kelima titik lainnya. Selanjutnya, hasil sampel yang telah dicampur tadi dimasukkan ke dalam plastik. Untuk pokok bahasan yang kedua adalah identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan.
Yang melatar belakanginya adalah erosi tanah adalah suatu peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut ke tempat lain, baik disebabkan oleh pergerakan air ataupun angin. Erosi tanah terjadi akibat aksi dispersi dan tenaga pengangkut oleh air hujan yang mengalir di permukaan tanah atau runoff. Akibat dari erosi tersebut adalah yang pertama, merosotnya produktivitas tanah pada lahan yang tererosi, disertai merosotnya daya dukung serta kualitas lingkungan hidup. Yang kedua adalah sungai, waduk, dan aliran irigasi atau drainase di daerah hilir menjadi dangkal, sedangkan masa guna dan daya guna berkurang. Yang ketiga adalah secara tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya banjir kronis pada setiap musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Yang keempat adalah dapat menghilangkan fungsi tanah. Menurut bentuknya, erosi dapat dibedakan menjadi erosi percik, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi lembah, dan erosi sungai. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi tersebut. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan adalah pelaksanaan praktik identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 yang bertempat di Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Untuk alat dan bahan adalah kamera ataupun handphone serta peralatan tulis. Untuk prosedur kerja adalah yang pertama, menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasikan erosi yang terjadi. Yang kedua adalah menentukan waktu pengamatan. Yang ketiga, yaitu mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi ke dalam gambar, foto, atau open kamera. Yang terakhir, yang keempat adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi dan didokumentasikan dalam gambar, foto, menurut referensi-referensi tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi. Hasil dan pembahasan. Erosi yang terdapat di lokasi adalah erosi parit dan erosi sungai. Erosi yang terdapat di lingkungan kampus Polbangunan adalah erosi parit dan erosi sungai, dikarenakan banyaknya lahan yang terdapat parit dan terdapat lahan yang dilewati oleh parit. Erosi sungai terjadi akibat terkikisnya permukaan tanggul sungai dan gerusan sedimen di sepanjang dasar saluran. Erosi ini dipengaruhi oleh variabel hidrologi yang mempengaruhi sistem sungai. Erosi tanah dapat mengurangi kemampuan tanah dalam meresistensi air dan salah satu penyebab masalah lingkungan yang serius di daerah hilir sungai karena dampak yang diakibatkan dari adanya erosi sungai ini cukup berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Perlu dilakukan tindakan preventif seperti dengan cara menanam pohon ataupun tumbuhan yang cukup kuat untuk mengatasi erosi tanah di dalam sungai. Konservasi yang dilakukan contohnya adalah dengan menanam tanaman di sekitar lahan yang dapat kuat menopang atau menahan tanah supaya terhindar dari erosi.
Pokok bahasan yang ketiga adalah tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Konservasi tanah merupakan upaya untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Metode konservasi tanah dan air dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama metode vegetatif, yang kedua ada metode mekanik, dan yang ketiga ada metode kimia. Metode vegetatif juga dapat diartikan sebagai upaya rehabilitasi dan konservasi lahan dengan menanam beberapa jenis tanaman pohon dan atau tanaman lainnya untuk menjaga penutupan tanah agar dapat mengikat butir tanah secara lebih kuat. Metode vegetatif sering juga disebut cara pengendalian erosi secara biologi. Tujuan untuk mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi tersebut. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan yaitu pelaksanaan praktik tindakan konservasi tanah secara vegetatif di lapangan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 yang bertempat di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Untuk alat dan bahan yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kamera ataupun handphone. Prosedur kerja. Yang pertama adalah pelaksanaan praktikum dilakukan secara observasi lapangan. Yang kedua, menentukan lokasi pengamatan. Yang ketiga, menentukan waktu pengamatan. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan. Yang ketiga, mengamati tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan dan mengambil dokumentasinya. Yang terakhir, yang keenam adalah melakukan analisis hasil observasi. Dari hasil pembahasan adalah hasil dari praktikum yang telah dilaksanakan adalah terdapat beberapa gambar konservasi yang telah dilaksanakan di lingkungan kampus Purbangtan Bogor, yaitu pola tanaman bergilir, tumpang sari, penanaman dalam strip, dan penanaman tanaman penutup. Tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi adalah pola tanam bergilir, tumpang sari, penanaman dalam strip, dan penanaman tanaman penutup, di mana tanaman bergilir yang dilakukan adalah dengan menanam komoditas yang dilakukan bergiliran dengan tanaman kacang tanah. Tumpang sari yang dilaksanakan adalah dengan menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan dan berdampingan dalam suatu bedengan. Penanaman dalam strip yang dilaksanakan adalah dengan melakukan penanaman tanaman serai. Dan yang terakhir, tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilaksanakan adalah penanaman tanaman penutup, di mana pada lokasi lingkungan kampus Purbangtan Bogor adalah rumput gajah. Bahasan yang terakhir adalah lubang resapan biopori. Latar belakang yaitu pembuatan lubang resapan biopori merupakan solusi teknologi ramah lingkungan untuk mengatasi ketersediaan air tanah dengan memanfaatkan sampah organik melalui lubang kecil dalam tanah. Sampah anorganik yang bisa didaur ulang seperti botol bekas dan mineral juga bisa dimanfaatkan agar tidak terjadi penumpukan sampah. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini bertujuan untuk memahami pembuatan lubang biopori dengan penggunaan alat dan bahan yang sederhana. Tujuan praktikum ini adalah memahami proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori serta memeliharanya, serta melakukan pemeliharaannya. Selanjutnya adalah mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi tersebut. Dan yang terakhir adalah menjelaskan fungsi, keunggulan, dan manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan. Untuk prosedur kerja adalah: yang pertama, proses pembuatan biopori sangat singkat dan mudah. Setelah dipilih lokasi yang sesuai, maka selanjutnya adalah pengeboran atau pelubangan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat lubang silindris ke dalam tanah menggunakan bor dengan diameter 10-30 cm. Kedalaman sekitar 100 cm atau disarankan tidak melampaui kedalaman air tanah pada dasar saluran atau alur yang telah dibuat. Jarak antara silindris dapat dibuat 20-100 cm.
secara berkurang atau menyusut karena proses penguraian sampah oleh organisme. Yang keenam, kompos yang dihasilkan di dalam lubang biopori dapat diambil pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan bisa dilakukan dengan cara mengisi lubang biopori dengan sampah organik secara bertahap setiap 5 hari sekali sampai lubang penuh dengan sampah. Jika lubang resapan biopori yang sudah terisi penuh dengan sampah, biarkan selama 3 bulan agar sampah tersebut nantinya menjadi kompos. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pemilihan lokasi yang sesuai dengan kriteria untuk dijadikan tempat biopori. Yang kedua adalah gambar mempersiapkan sampah organik yang akan dimasukkan ke dalam biopori yang akan menjadi pupuk kandang. Lalu pembuatan lubang yang sudah siap untuk dijadikan biopori. Selanjutnya adalah gambar lubang biopori yang sudah dimasukkan botol bekas dan juga sampah organik. Selanjutnya adalah proses kegiatan di mana memasukkan sampah organik ke dalam botol. Dan gambar terakhir adalah hasil dari biopori yang sudah selesai untuk dibuat. Kesimpulan dari praktikum pembuatan lubang resapan biopori yaitu sebagai berikut. Pertama, proses dan mekanisme pembuatan lubang biopori cukup mudah dengan melakukan pengeboran atau pelubangan, kemudian memasukkan botol yang sudah diisi oleh sampah organik. Yang kedua adalah pemeliharaannya bisa dilakukan dengan mengisi lubang biopori dengan sampah organik secara bertahap setiap 5 hari sekali sampai lubang terisi penuh dengan sampah. Jika lubang resapan biopori yang sudah terisi penuh dengan sampah, biarkan selama 3 bulan supaya sampah tersebut nantinya menjadi kompos. Pembuatan lubang biopori merupakan tindakan konservasi tanah dan air yang sudah diterapkan pada lokasi praktikum. Dan yang terakhir adalah biopori berfungsi sebagai peresap air. Keunggulan dan manfaat yang diperoleh yaitu mencegah banjir, memperluas bidang penyerapan air, sebagai penanganan limbah organik, dapat meningkatkan kesehatan tanah, meningkatkan kesuburan tanaman, dan meningkatkan kawasan hijau. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.